Ya, Halo Pak halo. Brian, selamat siang. Oh iya, selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Brian? Baik-baik saja? Oh, baik-baik, Pak. Pak Melvin gimana, Pak? Baik juga, Pak. Baik juga Pak. Ya, jadi kebetulan nih Pak, saya kemarin mau follow up mengenai sewa kamar kos di nomor 101 di Kosdong di Jalan Kelapa Hibidra Utara. Apakah Brian masih tertarik dengan kamar nomor 101? Oh, iya, iya, Pak. Masih, Pak. Masih tertarik. Terakhir saya datang itu, menurut saya emang udah paling cocok sih, Pak, sama kamar itu. Oh, emang kamar jenis itu emang sedikit Pak, tinggal sisa 3 unit. Salah satunya kamar 101 yang Bapak emang udah kunjungin kemarin itu. Oh, ya, 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 ya. Kalau gitu, saya boleh deh, saya reservasi ya kamar 101-nya untuk di Kosong. Saya emang udah cocok sih sama tempatnya juga. Pas juga sama harganya. Boleh Pak, kalau gitu biar saya siapin aja ya surat perjanjiannya ya Pak, biar sama kalau boleh saya minta waktunya sedikit Pak, saya mau jelasin sedikit mengenai peraturan serta perjanjian penyewaan yang eh, mengenai kamar kosnya Pak. Jadi mungkin kita bisa pindah call ke Zoom kali ya Pak, untuk bisa share screen mengenai surat-surat perjanjiannya Pak. Supaya bisa Oh, menghindari miskomunikasi aja Pak. oke, 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 oke. I see, I see. Boleh, boleh, Pak. Kebetulan nanti sore saya kosong, mungkin sekitar jam 4-an kali ya. Nanti Bapak langsung kirim lewat WA aja link Zoom-nya, nanti saya join. Oke, baik Pak, sama-sama. Oke, oke. Thank you ya, Pak. Oke, thank you juga Pak. Ya, selamat sore Pak Brian. Ya, selamat sore, Pak. Ya, tadi kan kita habis dari telepon ya Pak. Hmm, Jadi aku mau konfirmasi aja nih Pak mengenai penjelasan perjanjiannya. Boleh share screen ya Pak ya? ya, boleh, boleh. Oke, langsung aja kalau gitu ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, Pak. Sudah terlihat jelas. Oke, nah jadi ini perjanjian sewa menyewa baru saja tadi saya bikin ya Pak. Jadi ini untuk tanggal 27 Oktober Pak. Dengan pihak pertama yaitu PT Cahaya Makmur, itu dari kita sendiri penyewa kos di Jalan Kelapa Hibidra Utara. Terus dengan Bapak sendiri untuk pihak keduanya udah sesuai ya Pak datanya ya Pak. Ya, KTP-nya sudah aman. Oke, langsung aja kita ke pasal 1 itu mengenai ruang lingkupnya sudah benar ya Pak tempat kosnya Ya, di benar. Sudah Jalan betul. Kelapa Hibidra. Oke. Betul, betul. Untuk pasal kedua itu kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pertama yaitu kita. Jadi kita mewajibkan untuk kamar kos 10 kali 10, kamar mandi, fasilitas dan lain-lain bisa dilihat aja Pak yang sesuai kami jelaskan kemarin. Ya, oke, oke. Oke. Untuk pihak ketiga, pasal ketiga maksudnya hak pihak pertama dapat menerima bayaran dari Bapak sendiri itu 2,5 juta untuk setiap bulannya pada tanggal 28 ya Pak. Itu harga biaya kosnya ya Pak. Apabila ada keterlambatan akan didenda sebesar Rp50.000 Pak. Oke. Bisa dimengerti. Oh ya, Pak, mau nanya itu Oke. untuk tadi yang pasal kedua, kamar boleh Mm-mm. kita renov sendiri nggak ya? Boleh Pak sebenarnya, cumannya nanti pas pengembalian kamar harus dalam kondisi eh, awal Pak. Jadi apabila ada kerusakan Bapak yang tanggung sendiri Pak. Oke, oke, siap, siap. Oke. Oke. Langsung ke pasal 4 ya Pak mengenai kewajiban pihak kedua. Jadi kewajiban Bapak itu harus menjaga fasilitas seperti yang tadi saya jelaskan, itu membayarkan uang sewa setiap bulannya pada tanggal 28, terus kosnya nggak boleh dipakai untuk keperluan komersial ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Pasal kelima itu hak pihak kedua itu ya seperti yang tadi saya jelaskan itu udah cukup jelas ya Pak di pasal 2 tadi. Ya, sudah cukup jelas. Oke. Nah, untuk pasal 6 itu pembayarannya. Jadi pembayarannya akan dilakukan setiap tanggal 28 setiap bulannya ke rekening ini ya Pak, BCA atas nama PT Cahaya Makmur. Oh, oke, oke. Pak, untuk transfer mungkin saya per tahun gitu bisa, Pak?
Langsung 1 tahun Bisa aja Pak, bisa. bayar langsung? Bisa. Bisa ya? Oke oke. Bisa. Oke. Langsung ya ke pasal berikutnya itu pasal 7 denda. Nah, tadi yang saya bilang apabila ada keterlambatan pembayaran uang sewa setiap bulan akan dikenakan denda sebesar 50.000 untuk setiap harinya. Maksimalnya itu 300.000 rupiah ya, Pak. Oke, siap. Terus juga tadi pasal 4 mengenai harus menjaga kamar kos apabila ada kerusakan, Bapak harus tanggung sendiri. Oke. Nah, ini adalah pasal 8 mengenai force major. Jadi, force major itu adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak. Jadi, apabila ada bencana alam gitu, gempa bumi, banjir, itu merupakan force major. Jadi, apabila ada force major akan dinegosiasi lagi dari kedua pihak mengenai perjanjian ini lagi, Pak. Oke, siap siap. Batas waktunya 3 kali 24 jam setelah terjadinya force major ya, Pak. Ya, pemberitahuan secara tertulis. Oke. Itu langsung kontak bapaknya aja kalau misalkan ada begituan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk pasal berikutnya, pasal 9 mengenai pemindahan hak. Nah, jadi pemindahan hak itu hanya bisa dilakukan atas persetujuan dari pihak pertama. Jadi kalau ada pihak kedua tidak boleh mengasal memberikan pemindahan hak ya, Pak. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Oke. Oke. Langsung aja ke pasal 10 mengenai berakhirnya perjanjian. Jadi berakhir jangka waktu tadi kan udah ada di pasal 1 selama 1 tahun. Habis itu pihak kedua tidak melakukan pembayaran, itu mengakibatkan putusnya perjanjian ataupun ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Bisa dilihat, bisa Bapak baca secara detail di pasal 10 ini. Ya, udah saya baca. Oke. Langsung ke pasal 11 aja mengenai penyerahan kembali unit kamar. Nah, ini penyerahan kembali itu ketika berakhirnya jangka waktu, habis itu penyerahan akan apabila penyerahan unit kamar ada keterlambatan pun akan dikenakan denda juga seperti yang tertera di pasal 11 ini. Oke, Pak, dapat dimengerti. Oke. Nah, ini ada detail-detail lagi mengenai sistem pengembalian unit kamar bisa dibaca ya, Pak? Ya, nanti saya baca gampang kok, Pak, itu. Oke. Nah, dan untuk pasal 12 itu mengenai peraturan pengelolaan. Dengan dibuatnya perjanjian ini, pihak kedua dengan ini secara langsung menundukkan diri dan taat kepada setiap peraturan dari pihak pertama. Jadi Bapak sebagai yang sewa kos di kosong harus mengikuti peraturan-peraturannya, Pak. Apabila ada pelanggaran mungkin akan mengakibatkan putusnya perjanjian ini, Pak. Oke. Oke. Nah, untuk pasal 13 yang terakhir itu mengenai penyelesaian perselisihan apabila ada terjadi perbedaan pendapat akan dilakukan secara musyawarah dan sampai mencapai mufakat. Oleh karena itu pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai maka berkenaan dengan segala hal yang terkait dengan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan alur hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang ya, Pak. Oke. Oke, apakah Bapak setuju dengan semua pasal yang tertera di atas, Pak? Ya, setuju. Saya setuju dengan semua pasal di atas. Oke, kalau begitu Bapak bisa tangan di sini, Pak. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Brian atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Mungkin saya bisa bantu. Mungkin nanti kalau saya ada pertanyaan lagi, saya WA aja ya. Sekalian sama bukti transfernya besok saya kirim lewat WA. Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, sampai jumpa.